Dan untuk pick bar gue tawarkan ke teman-teman kantor gue itu pada harga satunya adalah 5.000. Tapi saat gue bundling, misalkan lo mau beli 3, itu bisa gue kasih harga yang lebih murah, yaitu 12.000. Dan mereka dengan kita memberikan perbandingan harga dari bundling tersebut, mereka interest untuk membeli coklat yang gue tawarkan kepada mereka. 지금부터 시작해봐 앞을 달려 Running running 세상에 소리쳐 막다른 길이 나타나도 난 괜찮아 지금부터 시작해봐 앞을 달려 Running running 너와 함께. Untuk materi ketujuh gue bakal ngejelasin tentang distribusi. Distribusi itu kegiatan pemasaran yang bisa disederhanakan, dikembangkan atau dimaksimalkan pengiriman barang atau jasanya ke konsumen dalam bentuk pabrikan. Untuk kegiatan ini kita perlu jenis atau variasi atau jumlah yang cukup banyak ya guys. Oke, yang selanjutnya adalah saluran distribusi. Saluran distribusi itu salah satu alat pemasaran yang bisa menentukan keberhasilan atau kegagalan pemasaran dari sebuah perusahaan. Dan fungsi dari saluran distribusi itu adalah tindakan yang dilakukan oleh anggota saluran distribusi untuk memindahkan barang dari produsen ke konsumen. Ya guys, di sini gue mau jelasin tentang segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok pelanggan dengan keinginan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda. Gue melakukan segmentasi pasar berdasarkan psychographic segmentation, yang artinya pengelompokan pelanggan berdasarkan karakteristik setiap konsumennya. Selanjutnya ada targeting. Targeting adalah memilih satu atau lebih segmen pasar. Dan kalau gue sih dari beberapa segmen yang udah gue pilih ya, yang udah gue lakuin, gue memilih atau gue mentargeting itu lingkungan kantor gue dan lingkungan rumah gue. Yang terakhir ada positioning. Positioning adalah tindakan merancang produk agar tercipta kesan tertentu di ingatan para konsumen. Jadi ciri khas si produk yang kita jual ini. Positioning yang gue lakuin terhadap si duit coklat ini, gue selalu bilang kepada konsumen gue kalau rasanya tuh nggak terlalu manisnya nggak lebay, terus nggak pahit juga, terus harganya murah, sama variannya ada 3, ada mede, original, sama kurma. Terus yang terakhir positioning yang gue lakuin itu terakhir penjualnya ramah. Nah, jadi di vlog kali ini aku mau ngejelasin sedikit aja sama teman-teman tentang perilaku konsumen, motivasi, dan keputusan konsumen. Apa sih perilaku konsumen itu? Jadi perilaku konsumen adalah sebuah kegiatan yang berkaitan dengan pembelian barang atau jasa, di mana konsumen akan memutuskan untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, sebagai contoh di sini adalah ketika aku menjual produk duit coklat dan menawarkannya kepada konsumen sampai akhirnya konsumen memutuskan untuk membeli produk duit coklat ini, tentunya akan ada beberapa pertimbangan kan bagi konsumen. Contoh misalnya dari kualitas produknya, harga produk, ukuran produk. Karena setiap konsumen memiliki perilaku yang berbeda-beda. Dari situlah yang memotivasi aku untuk memberikan kualitas produk yang terbaik, harga yang lebih efisien. Setelah mengkoreksi apa saja yang menjadi pertimbangan bagi konsumen untuk membeli produk duit coklat ini, kemudian aku akan melakukan pendekatan kepada konsumen. Setelah melakukan pendekatan kepada konsumen, aku akan memberikan informasi tentang produk yang aku jual ini kepada konsumen, sampai akhirnya konsumen akan memutuskan untuk membeli produk duit coklat yang aku jual. Berbicara teknologi dalam pemasaran saat ini, ya memang menurut gue platform online dan media sosial ini udah semakin kuat dalam mendukung bisnis apapun itu yang kita jalani, karena kedua platform digital tersebut tidak akan menggantikan sebetulnya platform penjualan konvensional yang sudah ada sebelumnya, tetapi antara digital dan konvensional ini akan saling melengkapi karena mereka mempunyai market share-nya tersendiri. Artinya dengan keberadaan pemasaran dalam dunia digital pun akan berdampak ke sektor logistik, dan pada gilirannya penetrasi pasar akan juga semakin baik. Kolaborasi dan sinergi
Dengan berbagai pihak dalam satu rantai ini atau ekosistem, bisnis merupakan suatu keniscayaan agar dapat meningkatkan penjualan. Teman-teman pasti sering dengar kayak gini, pembeli adalah raja. Setuju nggak? Kalau aku setuju banget. Karena kenapa? Karena pembeli adalah yang membantu usaha kita untuk tetap eksis dan maju melalui penilaian-penilaian dari para customer. Lalu bagaimana sih kita mendapatkan penilaian baik dari customer, dari para konsumen? Nah, salah satu caranya adalah dengan memberikan pelayanan dan memberikan produk dengan kualitas terbaik. Contohnya adalah ketika konsumen membeli duit coklat ini, kita memberikan produk yang terbaik kepada konsumen dan konsumen merasakan kepuasan dari produk yang mereka terima. Mereka merasakan harganya yang tidak terlalu mahal, ukuran coklatnya yang cukup besar, kemudian keunikan rasa yang mereka dapatkan dari duit coklat ini. Di situ mereka akan memberikan dampak positif teman-teman bagi usaha kita. Salah satunya adalah dengan cara mereka membantu mempromosikan usaha atau dagangan yang kita jual kepada rekan-rekan mereka atau lingkungan-lingkungan sekitar mereka gitu. Paham ya sampai sini? Dengan pelayanan dan kualitas produk terbaik yang kita berikan kepada konsumen dan konsumen merasa puas, maka disitulah akan terciptanya yang dinamakan konsumen loyal. Dalam memasarkan produk akan terdapat banyak sekali persaingan. Salah satunya persaingan dalam keunggulan produk. Nah, persaingan dalam keunggulan produk ini terdapat persaingan pada mutu dan kualitas produk, kemudian persaingan pada stok ketersediaan barang. Ada juga persaingan dalam menciptakan produk yang unik serta berbeda daripada produk-produk lainnya yang beredar di pasaran. Ada juga persaingan dalam strategi menciptakan keunggulan produk. Di dalam persaingan ini terdapat beberapa strategi. Yang pertama, strategi meninjau keunikan produk yang kita miliki dengan produk kompetitor. Yang kedua adalah dengan menurunkan harga, karena konsumen akan mempertimbangkan harga yang kita jual dengan harga yang kompetitor jual. Lalu ada juga strategi dalam melayani, karena pelayanan menjadi faktor utama yang membedakan kita dengan para pesaing. Strategi selanjutnya yaitu fokus terhadap kualitas produk yang kita miliki. Karena selain bersaing secara harga, kita juga bersaing secara kualitas produk dengan para pesaing-pesaing kita. Strategi berikutnya adalah membangun hubungan yang baik dengan perusahaan-perusahaan lain, karena dengan begitu kita akan menciptakan mitra kerja yang baru bersama dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Pada pemasaran global tentu saja ya Dwi Coklat ini mengejar keunggulan kompetitif dengan terus melakukan inovasi, tetapi tetap pada konsistensi cita rasa dan keunggulan kualitas produk yang tetap mempertahankan rasanya yang saat ini sudah banyak diterima oleh masyarakat dan terus melakukan promosi dengan produk-produk baru lainnya. Dwi Coklat juga dikenal dengan kualitas coklat yang baik dan dapat dinikmati oleh semua kalangan. Dengan begitu, ya tentu saja Dwi Coklat dapat dengan mudah masuk ke dalam pasar global dan dapat bertahan di pasar global itu sendiri. Dua alasan saat ini untuk Dwi Coklat adalah mereka melakukan strategi pemasaran dan komunikasi promosi. Strategi pemasaran ini yang dilakukan oleh Dwi Coklat dengan memperbanyak dan memperluas jaringan distribusi untuk produk-produk coklat mereka. Selain itu, Dwi Coklat juga memberikan kemudahan kepada konsumen lainnya ataupun calon konsumen lainnya untuk bisa mendapatkan coklat yang mereka inginkan. Dan menurut gue, Dwi Coklat ini mereka pandai dalam melihat dan memahami pasar baik lokal maupun global pada nantinya. Dulu coklat hanya untuk keperluan konsumsi, tapi sekarang ini justru sudah bergeser ke gaya hidup. Otomatis hal ini akan mendongkrak permintaan atas coklat, dan Dwi Coklat ini mampu bersaing dengan coklat-coklat yang ada dalam pasar luar lainnya. Bahkan sekarang dari yang udah gue taruhkan, mereka ini mengenal akan
merek Dwi Coklat itu tersendiri ketimbang dengan merek-merek coklat luar lainnya. Selain itu, industri coklat yang ada di Indonesia pada saat ini itu pemainnya ya bisa kita bilang masih sangat sedikit, dan ini berarti bahwa Dwi Coklat merupakan salah satu merek coklat yang berhasil karena rasa dan variasi yang ditawarkan. Nah, teman-teman, dalam dunia pemasaran, pendekatan terhadap konsumen itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan melakukan pendekatan kepada konsumen akan menciptakan hubungan yang baik dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Bagi perusahaan, akan memberikan pertumbuhan jangka panjang dalam usaha yang kita miliki. Lalu, bagi konsumen akan mendapatkan pelayanan dan kualitas produk yang terbaik yang akan diberikan oleh perusahaan, seperti itu.